Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan memaparkan materi berjudul Faktor Psikologis dalam Pembelajaran. Pengertian psikologi. Jadi, psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku manusia sangatlah luas. Semua yang dialami dan dilakukan manusia merupakan tingkah laku. Sejak ia bangun tidur sampai tidur kembali, manusia dipenuhi oleh berbagai macam tingkah laku. Kemudian ada faktor psikologis dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dengan kondisi fisik manusia. Sedangkan faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar, seperti kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Sedangkan faktor eksternal yaitu dari lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial seperti lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial masyarakat, dan lingkungan sosial keluarga. Sedangkan lingkungan non-sosial seperti lingkungan alamiah, faktor instrumental ataupun perangkat belajar, dan faktor materi pelajaran. Kemudian motivasi. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Kemudian pengamatan dan pendekatan. Menurut Jets dan Berliner dalam buku Dimyati dan Mugiono, dari kajian teori belajar pengolahan informasi, terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadinya belajar. Pentingnya perhatian dalam kegiatan belajar mengajar telah mendorong banyak ahli memberikan batasan pengertian perhatian. Sedangkan menurut Agus Sujanto mengatakan bahwa pengamatan dalam psikologi adalah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera. Indera tersebut adalah indera penglihatan, pendengar, pembau, perasa, peraba, keseimbangan, perasa urat, daging, dan perasa jasmania. Contoh saat alami yaitu saat indera menerima perangsang dari luar. Sedangkan saat jasmani yaitu ketika saat perangsang diteruskan urat ke syarat sensorik ke otak. Kemudian saat rohani yaitu saat sampainya perangsang ke otak, menyadari rangsangan dan bertindak. Tujuan pengamatan itu sendiri yaitu memperoleh data atau informasi, kemudian mendeskripsikan objek dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya melalui pengamatan panca indera. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.